Ternyata itu adalah rumah Kornelius. Siapa Kornelius itu? Kisahnya ada di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 yang menceritakan tentang kisah Petrus yang bertemu dengan Kornelius. Kornelius adalah seorang pasukan Italia. Walaupun Kornelius bekerja sebagai pasukan Italia, ia adalah orang yang takut akan Tuhan dan rajin berdoa kepada Allah. Seluruh anggota keluarganya juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kornelius juga suka memberi bantuan atau sedekah kepada umat Yahudi. Suatu kali Allah menampakkan diri kepada Kornelius dan memerintahkannya agar mengirim orang ke Yope untuk menjemput Petrus. Tapi saat itu Petrus belum tahu jika dirinya akan bertemu dengan Kornelius. Besoknya Allah menampakkan diri juga kepada Petrus. Allah berkata kepada Petrus, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Petrus tidak mengerti maksud Allah mengatakan kalimat tersebut. Petrus bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Akhirnya Petrus pun bertemu dengan orang-orang utusan Kornelius. Mereka pun bersama-sama berangkat ke Kaisarea untuk bertemu dengan Kornelius. Sesampainya di Kaisarea, Kornelius segera menyambut Petrus dengan tersungkur. Lalu Petrus berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia biasa. Kamu tahu, aku orang Yahudi, dilarang keras untuk berteman dengan orang bukan Yahudi seperti kamu. Tapi Allah telah menunjukkan bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Kemudian Petrus bertanya mengapa Kornelius memanggil Petrus untuk bertemu dengannya. Kornelius pun menceritakan bahwa Allah menjumpai dirinya dan Allah mengatakan bahwa doanya telah didengar dan bantuan yang Kornelius lakukan telah dilihat oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan Kornelius untuk memanggil Petrus datang untuk bertemu dengannya. Waktu Petrus mendengar apa yang disampaikan oleh Kornelius, Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Petrus mengerti bahwa Allah ingin Petrus tidak membeda-bedakan orang. Walaupun Petrus adalah orang Yahudi dan Kornelius adalah orang non-Yahudi, tetapi Allah ingin Petrus bergaul dengannya. Allah mau Petrus berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan latar belakang. Jadi saat itu Petrus bukan hanya berteman dengan Kornelius, tetapi Petrus juga memberitakan tentang kabar baik atau Injil kepada semua orang di dalam rumah Kornelius. Mereka mendengarkan kisah Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Setelah orang-orang itu mendengar kabar baik yang Petrus sampaikan, Roh Kudus pun turun pada setiap mereka. Roh Kudus membuat mereka memuliakan nama Allah dan akhirnya mereka dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus.